Bab 774. Biarkan aku pergi. Setelah Sulisia bergegas keluar dari ruangan, ia sama sekali tidak tahu di mana jalan keluar. Ia tidak bisa memikirkan hal apapun, tanpa ragu sedikit pun, tiba-tiba membalikkan tubuh dan berlari ke arah kiri. Tidak peduli di mana jalan keluar, sebelum Weni Sun berhasil menangkapnya, ia harus berusaha dulu. Di waktu bersamaan, Walter Wu telah meninggalkan Taman Nanxiang. Setelah masuk ke mobil sendiri, Walter Wu tetap merasa sangat kesal. Ia dan Weni Sun sama sekali bukan sepupu jauh, hanya saja ibu Weni Sun pernah berhubungan baik dengan ibunya. Jika dibandingkan, ia lebih peduli dengan keperawanan Sulisia. Ia suka Sulisia begitu lama namun tidak pernah berhasil, lalu bagaimana mungkin ia membiarkan Weni Sun berhasil? Terutama Weni Sun ini sama sekali tidak menganggapnya penting, tidak hanya menamparkan wajahnya di depan umum, bahkan menghinanya. Ini membuatnya kehilangan harga diri di depan rekan-rekan kerja di lokasi syuting. Bajingan, kalian semua bajingan. Walter Wu memukul setir mobil dengan marah. Mengingat wanita yang ingin ia dapatkan akan segera dilecehkan oleh Weni Sun, ia benar-benar sangat membara. Namun tidak lama, ia perlahan-lahan berubah tenang. Oh iya, bukankah Jerry yang adalah kekasih Sulisia? Jika biarkan ia tahu Sulisia sangat bahaya sekarang, sepertinya ia akan datang menolong Sulisia, kan? Walter Wu langsung berubah senang, benar, begitu saja. Selama Jerry yang berani datang, ia pasti akan menghancurkan masalah ini. Sesuai kepribadian Weni Sun, pasti tidak akan melepaskan Jerry Yang. Seperti ini, Weni Sun mau tidak mau harus melawan Jerry Yang. Pada saat itu, tidak hanya akan membantuku membalas dendam, juga membuat Sulisia waspada. Di masa yang akan mendatang jika Weni Sun ingin melakukan sesuatu lagi, sepertinya akan sulit. Memikir hingga sini, ia langsung mengeluarkan ponselnya. Hanya saja, ketika ia hendak memberitahu masalah ini kepada Jerry Yang, justru tiba-tiba menyadari, ia sama sekali tidak memiliki kontak Jerry Yang. Oh iya, hubungan Sulisia dan sutradara Lee sangat baik, sutradara Lee pasti juga mengenal Jerry Yang. Walter Wu tidak memiliki nomor telepon Jerry Yang, justru memiliki nomor telepon sutradara Lee, oleh karena itu ia langsung menghubungi sutradara Lee. Sutradara Lee, gawat, Sulisia ada di Taman Nanxiang sekarang dan terjebak dalam bahaya. Aku sama sekali tidak bisa menolong Sulisia, tolong cepat carikan kekasih Sulisia, ia pasti akan datang menolong Sulisia. Begitu sutradara Lee menerima sambungan telepon, Walter Wu pura-pura berlagak sangat cemas dan berujar, sutradara Lee, aku tidak akan lanjut bicara denganmu. Mereka sudah mulai mengejarku, aku harus segera lari. Atau mereka akan menangkapku, aku akan mati. Usai berujar, ia pun buru-buru mematikan sambungan telepon. Setelah mematikan sambungan telepon, Walter Wu berujar dengan bangga, aku benar-benar adalah seorang jenius, selama Jerry yang berani datang, maka hanya punya jalan mati. Ia bahkan sudah mulai berpikir akan betapa sedihnya Sulisia setelah Jerry yang meninggal. Jika ia menggunakan kesempatan pada saat itu, pasti akan terdiri peluang yang sangat besar. Di sisi lain, Jerry yang sudah menemani Lacey Kin dan Happy meninggalkan rumah sakit. Lacey, aku bisa melihat kamu masih sangat peduli dengan kepala keluarga Ye. Dalam perjalanan pulang, Jerry yang berujar, jika peduli, mengapa menyiksa diri sendiri seperti ini? Cari kesempatan dan baikan dengannya, lah. Mendengar kata-kata Jerry Yang, Lacey Kin langsung terdiam. Ia sangat peduli dengan Kalista Ye, terutama ketika Kalista Ye dibunuh terakhir kali dan dibawa ke ruang gawat darurat untuk diselamatkan, ia merasa langit seperti runtuh. Setelah itu, Kalista Ye mencarinya, berharap ia bisa menjadi GM Red Mamba untuk jangka waktu tertentu, anggap saja sedang membantu Kalista Ye. Lacey Kin juga tidak merasa ragu sedikit pun dan langsung menyetujui. Hari ini, Jerry yang membawa Happy dan dirinya ke rumah sakit untuk mengunjungi Kalista Ye, ia juga setuju. Di rumah sakit, juga tidak menghentikan Happy untuk menerima gelang berlian senilai puluhan juta dari Kalista Ye, juga menyetujui Happy memanggil Kalista Ye dengan panggilan nenek.
Sebenarnya ia sudah terima Kalista Ye, sekarang hanya belum memanggil Kalista Ye dengan panggilan ibu. Beberapa saat kemudian, Lesikin baru berujar, aku akan memikirkannya. Jerry yang tahu apa yang dipikirkan Lesikin, juga tidak banyak bicara lagi. Awalnya ia juga tidak ada niat untuk campur tangan, tapi beberapa kejadian baru-baru ini membuatnya merasakan bahaya. Meskipun ia tidak takut, juga yakin tidak ada yang bisa melukainya. Namun Kalista Ye sebagai kepala keluarga Ye, berada di pusat kekuasaan, tentu akan terpengaruh. Kali ini mengalami pembunuhan dan dibawa ke rumah sakit adalah sebuah peringatan, juga Charles Ma yang beraksi baru menyelamatkan Kalista Ye. Orang yang membunuh Kalista Ye adalah Red Dust Killer. Begitu Red Dust Killer menerima tugas, mereka tidak akan berhenti selama target belum mati. Meskipun pembunuhan kali ini gagal, namun tidak membutuhkan waktu lama akan ada pembunuh yang lebih kuat melawan Kalista Ye. Meskipun ia sudah membiarkan Charles Ma melindunginya, tapi siapa yang bisa menjamin Charles Ma bisa melindungi Kalista Ye? Jangan mengatakan Charles Ma, sekalipun ia yang melindungi Kalista Ye, juga tidak bisa menjamin ia bisa menyelamatkan Kalista Ye setiap saat. 20 menit kemudian, Jerry yang mengantar Lesikin dan Happy ke puncak awan, berbincang sejenak dengan Lesikin, kemudian melajukan mobil dan pergi lagi. Sekarang sudah lewat jam 8 malam, dan janji jarak waktu makan bersama Sulisia sudah lewat 1 jam lebih. Tapi ia sudah berjanji pada Sulisia akan pergi ke Taman Nanxiang, dan ia pasti akan melakukannya. Hanya saja tidak menunggu ia menghubungi Sulisia, ia sudah menerima sambungan telepon dari Robin Luo. Komisaris, gawat, Sulisia terjebak dalam bahaya di Taman Nanxiang. Begitu sambungan telepon tersambung, Robin Luo pun buru-buru berujar. Ia tahu Jerry yang sangat peduli dengan artis wanita Sulisia ini. Oleh karena itu begitu ia menerima sambungan telepon dari sutradara Lee, ia langsung melaporkan masalah ini kepada Jerry Yang. Apa? Bahaya? Bahaya apa? Jerry yang juga panik, dan buru-buru bertanya. Sembari berujar, ia sudah menginjak pedal gas dan menuju ke arah Taman Nanxiang. Robin Luo berujar, untuk sementara ini, aku tidak tahu persis masalah apa yang dihadapi Sulisia, tapi aku tahu Taman Nanxiang adalah industri milik keluarga Sun. Dan malam ini orang yang mengajak Sulisia makan malam di Taman Nanxiang adalah penanggung jawab Taman Nanxiang, keturunan keluarga Sun, namanya Weni Sun. Sutradara Lee mengungkapkan, wanita ini menyukai wanita. Kalimat terakhir adalah poin penting, yang membuat Jerry yang langsung menyadari sesuatu. Sulisia memang sangat cantik, dan Weni Sun juga menyukai wanita, bahkan mengajak Sulisia pergi ke wilayahnya untuk makan malam, yang menunjukkan masalahnya. Baik, aku tahu. Usai berujar, Jerry yang pun mematikan sambungan telepon. Ia baru teringat, saat Sulisia datang mencarinya, memang ada sedikit nada memohon dalam suaranya. Sepertinya Sulisia juga tahu pergi ke Taman Nanxiang kali ini tidak akan berjalan mulus. Ia buru-buru menghubungi Sulisia, hanya saja ia menelepon Sulisia berturut-turut, tetap tidak diangkat olehnya. Situasi ini hanya dapat menjelaskan satu hal, sinyal Taman Nanxiang telah diblokir. Wanita bajingan. Jerry yang meraung marah, dan menelepon lagi. Tidak lama pihak lain tersambung, dan Jerry yang berujar dengan nada yang sangat dingin, Yorusun, temanku dijebak di Taman Nanxiang oleh Weni Sun. Jika temanku terjadi sesuatu, aku akan membiarkan seluruh keluarga Sun mati. Yorusun yang berada jauh di keluarga Sun, sekujur tubuh gemetar hebat usai mendengar kata-kata Jerry Yang. Ia tahu seberapa kuat Jerry Yang, sekalipun Ziko Chao dari keluarga Chao menderita di tangan Jerry Yang, apalagi dirinya. Wanita bodoh ini bahkan berani menyentuh kekasih Jerry Yang, bukankah sedang cari mati? Yorusun sangat membara, dan buru-buru menghubungi Weni Sun. Hanya saja saat ini Taman Nanxiang telah memblokir sinyal ponsel, bahkan ponsel Weni Sun juga tidak dapat tersambung. Bawahan, siapkan mobil, pergi ke Taman Nanxiang. Yorusun berteriak marah dan bergegas keluar. Tidak dapat menghubungi Weni Sun, ia hanya bisa pergi ke sana sendiri.
Sekarang ia hanya bisa berdoa semoga teman Jerry yang tidak terjadi sesuatu. Jikalau tidak, keluarga Sun akan benar-benar gawat. Orang yang bahkan berani mengganggu keluarga Chao, jika ia berubah gila, sepertinya seluruh keluarga Sun akan menjadi sejarah. Di saat Jerry yang sedang buru-buru menuju ke Taman Nanxiang, Sulisia sedang bersembunyi di Taman Nanxiang. Hanya saja ini memang adalah wilayah Weni Sun, bagaimana mungkin Sulisia bisa bersembunyi darinya. Tidak hanya itu, ia minum setengah botol anggur merah sebelumnya, dan sekarang efek alkohol benar-benar naik. Ia merasa sangat pusing dan tidak bisa lari sama sekali. Ketika ia jalan, juga terlihat sempoyongan. Jika bukan karena kemauan keras, sepertinya ia sudah terjatuh pingsan. Sulisia, sudah kukatakan, kamu tidak bisa melarikan diri. Weni Sun berujar sambil terkekeh, dan memerintahkan dua pengawal wanita di sampingnya, tendang. Hong! Hanya mendengar suara keras, pintu ruangan tempat persembunyian Sulisia jatuh ke lantai. Weni Sun masuk ke dalam ruangan dengan dua pengawal. Saat ini, Sulisia tengah berdiri di ruangan paling dalam dengan sekujur tubuhnya yang gemetar hebat. Melihat Weni Sun muncul, ia kian merasa ketakutan. Ceo Sun, aku mohon, tolong biarkan aku pergi. Apakah boleh? Sulisia menangis memohon kepada Weni Sun. Bersambung.